Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berikan kesehatan yang baru, hidup yang baru, berkat yang baru dalam hidup kita. Terbukti pada saat ini kita ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita. Semua hanya oleh kasih dan kemuliaan Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita mau awali hari-hari kita. Kita mau awali aktivitas kita dan membuka hari kita bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami hidup yang baru, kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk kami menjalani hidup kami, menjalani hari-hari kami pada hari ini bersama dengan Tuhan. Kami siapkan Tuhan hidup kami, hati kami, dan biarlah Tuhan semuanya kembali bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami memberikan penyembahan kami. Biarlah hati-Mu disukakan Tuhan oleh pujian dan penyembahan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami buka hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami bagi Engkau yang mengasihi kami. Engkau Tuhan tak pernah jauh dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Kami mau buka hati kami untuk Engkau Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Mari saudara terkasih, dengan penuh kerinduan kita mau sampaikan bagi Tuhan kita. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar sarung ku cinta. Engkaulah sahabat kami Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau ku sembah. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Biarlah kemuliaan-Mu terus nyata atas dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini dapat menjadikan rema dalam hidup kami, semakin bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami, dan semua kembali bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami disegarkan, hidup kami dipulihkan, dan hidup kami mendapat kemenangan daripada Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami pagi hari ini untuk menerima setiap taburan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Saya percaya kasih kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar dan merenungkan akan firman Tuhan dengan tema restorasi yang mengubahkan hidup. Mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Efesus pasalnya yang keempat ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar tentang mengalami restorasi yang mengubah kehidupan, sebenarnya kita akan belajar sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini ada satu poin yang akan saya bagikan, bagaimana kita bisa mengalami restorasi yang mengubah kehidupan kita, yaitu dengan cara kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Amin. Dengan cara kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Coba kita lihat ayatnya yang ke-20 dari Efesus pasal yang keempat. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar apa? Mengenal Kristus. Kalau kita membaca Efesus 4 dari ayatnya yang ke-17, ya, sampai dengan ayatnya yang ke-32, kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena di perikop ini kita belajar mengenai kehidupan manusia yang diubahkan. Atau boleh dalam saya katakan adalah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Lalu bagaimana kita bisa mengalami pengenalan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih lagi di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu benar-benar lahir dari pengenalan kita akan Allah. Coba kita lihat ayatnya yang ke-25, bagaimana kita bisa mengalami atau mengenal Allah lebih lanjut. Yaitu dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Artinya saudara, jangan ada dusta di antara kita. Kita harus belajar berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena selebihnya itu bukan daripada Tuhan. Kita belajar jujur, hidup benar. Kita belajar untuk berkata-kata dengan benar. Beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar mengenai restorasi perkataan. Sehingga saya percaya ketika kita berkata sesuatu yang benar, berkata tentang firman Tuhan, maka itu akan membawa dampak yang pertama buat hidup kita, yang kedua buat orang lain di sekitar kita. Lalu apa lagi saudara yang kita kerjakan agar kita mengalami atau memperoleh pengenalan akan Tuhan lebih lagi? Dikatakan ayatnya yang ke-26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, yang kedua, mari belajar untuk menjadi orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang mau memiliki kapasitas hati yang besar, sehingga kita tidak lekas marah, kita tidak lepas panas hati. Ya, kita juga kemarin belajar mengenai hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena amarah, kemarahan itu akan menghancurkan segala sesuatu. Orang yang cepat marah itu akan membuat sesuatu yang akan mempersulit dirinya sendiri, sehingga cenderung untuk berbuat dosa. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau kita marah, janganlah kita berbuat dosa, jangan kita memberi kesempatan kepada iblis. Apalagi saudara yang kita kerjakan agar kita mengenal Tuhan lebih lanjut. Dikatakan ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Artinya kita harus menanggalkan manusia lama kita. Ya, kalau kita baca di ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari kehidupan persekutuan dengan Allah,
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Artinya kita harus menanggalkan dosa-dosa lama yang pernah kita perbuat. Kubur masa lalumu, karena saya percaya ketika kita terima Yesus, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Kita pernah berdosa, kita pernah bersalah, tapi satu perkara, Tuhan mau agar kita menanggalkan segala dosa, segala kesalahan kita di masa lalu, karena kita adalah manusia ciptaan Allah yang baru. Selanjutnya apa saudara? Di ayatnya yang ke-30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mempercayakan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi saudara, belajar untuk mengenal pribadi Allah, belajar untuk taat kepada Allah, belajar untuk berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Belajar kita untuk bersekutu dengan Roh Kudus ya setiap hari. Saya percaya ketika kita setiap hari membangun persekutuan intim dengan Tuhan seperti yang kita lakukan hari-hari ini setiap pagi ya, walaupun melalui channel YouTube GKI Pondok Daud ya, kita bisa bersama-sama walaupun berbeda tempat, tetapi kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita sedang membuka hati kita untuk Roh Allah bekerja. Dan ketika Roh Allah sudah menyatakan sesuatu melalui firman-Nya, belajar untuk taat seperti apa yang Roh Kudus inginkan untuk kita kerjakan. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau buat hidup kita. Kemudian apalagi saudara, dikatakan segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi mari miliki kehidupan yang baru, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah bersama-sama memperingati Paskah. Dari mulai kematian Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus dibangkitkan. Kita sudah menangkap pesan Paskah bahwa ada kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga hidup kita dimerdekakan, hidup kita yang seharusnya binasa oleh karya penebusan Tuhan, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Untuk itu buanglah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan. Ya. Selanjutnya ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Belajar menjadi pribadi yang penuh dengan pengampunan seperti Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, belajarlah kita mengampuni, belajar kita melepaskan pengampunan, karena pengampunan itu akan berdampak besar buat kehidupan kita di masa depan. Kita tidak hidup di masa lalu, tetapi kita hidup di hari ini dan masa depan. Ketika kita melepaskan pengampunan, sebenarnya kita sedang membuka jalan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan sudah mengampuni setiap kita, bahkan jauh sebelum kita bertobat. Artinya tangan kasih Tuhan itu terbuka buat kita. Dan ketika kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan, mari kita juga belajar mengikut Tuhan untuk kita juga memberikan pengampunan, saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan di Efesus pasal yang keempat ini, ya, kita akan begitu disadarkan tentang hidup kita, bahwa hidup kita harus benar-benar hidup berjalan di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita hidup mengenal Tuhan, maka kita akan hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Saya cukupkan firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah kita mau merenungkan firman Tuhan ini agar jalan hidup kita benar-benar jalan hidup yang luar biasa dan kita mengalami keubahan, memiliki kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini. Kami boleh belajar akan firman Tuhan, bagaimana kami boleh mengalami restorasi kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak pernah sama lagi, yaitu dengan kami belajar mengenal Allah lebih lagi. Karena dengan pengenalan kami akan Allah, maka kami akan semakin tahu akan hatimu, semakin tahu akan kehendakmu, semakin tahu akan rencanamu dalam kehidupan kami. Terus bawa hidup kami Tuhan masuk dalam rancanganmu yang ajaib atas hidup kami, dan biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kami digenapi dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam apa yang boleh kami kerjakan, apa yang kami lakukan, supaya apa yang boleh kami kerjakan itu mendatangkan kebaikan buat setiap kami, dan yang terutama nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami mau serahkan sepenuhnya hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.